iki piye itu? Iya, isih anu mantep iki anu flune enggak sembuh-sembuh, urung sembuh. Makanya Iya. bengok-bengok. Istirahat. Kalau bengok Harusnya memang kalau kondisi radang itu dikurangi pengeluaran volume. Gorengan. Itu kata Gorengan pesan dokter. nggak usah makan gorengan dulu ya Bu. Pedesnya. Gorengan enggak gorengan apa, Bu? Pahit teh pahit iki. Bu Esther, gorengannya ya nggak bisa dimaam toh ya. Enggak bisa Enggak dimakan bisa. toh. Maksudnya tempe goreng, bakwan goreng, kerupuk itu loh Wajahnya kerupuk. atas wajahnya. Nggih. Duet, Wajahnya duet, Bu besok Esther. kali goreng Bu. Wajahnya Volumenya empuk dikeras orang lagi enggak goreng Bu. apa-apa. Halo. Assalamualaikum, Jayapura Pak. Waalaikumsalam. Pak Padoli. Assalamualaikum Pak Padoli. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emri ya. Kabar Pak Padoli. Iya, sehat Bu ya. Waalaikumsalam. Mbak Ida. Pagi. Pagi di Bekasi. Pagi Pak Sun. Selamat pagi Pak Sun. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kilo mana itu? Pak Eri kok main sendiri mana? Ibu Tanti mana? Lagi ini Pak, sebentar. Masih sibuk ya? Ada nanti ada. Wah, bahaya Lagi itu. bikin Pokoknya kopi sudah buat kita bersanding semua. kok. Iya. Ini masih sendirian. Iya. Bahaya iki di absen kabeh, sitok-sitok sing gak double di absen. Lah Bahaya. iya no. Bu Esther lo tetap absen iki. Ya. Ora double soalnya. Bahaya ta? Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Selamat pagi. Dari Bogor. Ibu Tariga. Sehat selalu. Semua ya. Pak Asman udah standby gini Pak Asman. Aku lagi Alhamdulillah lihat sudah. danonya Pak Asman kok asat Iya. ya. Danonya asat kayaknya danonya asat ya. Mana? Ini sambil cari vitamin D. Betul ini yang ketawanya Vitamin D. Pak Asman kayak Mataharinya. habis kejebur tuh Pak Asman. Habis mandi. Kirain baru kejemur di danau. Habis bikin sarapan. Oh Pak, itulah orang pensiun pagi-pagi masak sendiri. Amin amin. Ya, habis mancing gabus tadi. Memet. Waduh. Memet, gabus. wader. Ini dekat Iya, matahari. Mataharinya. Keren. Masya Allah. Pagi semuanya. Ya Allah. Mungkin ini urung ketok matahari nih Pak, Dek Titik. Isi Wes, Bu thank you. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mute. Bu Esther kayaknya bawa gitar lagi itu. Mas gitu. Seneng Kopi, anak Pak. dinas tuh. Kak, lagi kok pahit. Kopi pahit. Sudah tua Oh iya, itu kopi kurang pahit. gula. Kopi pahit Udah Pak. jam 6 lebih, udah jam 6 Soalnya lebih. ki wongnya wis manis, gak usah nganggo gula Bu Esther. Amin, manis. Wah, Bu Cucu yang ngalem aku. Ngelem. Lah iya no. Iya, piye to kok yo Jawa Tengah. Pengen ini kok jenengan ngono ku lho ya. Ya Piye, Allah. piye? Campur Nah, madu aku kopinya. Aku kan baru Campur 16 madu. tahun. Betul. Baru 16 tahun, Bu, saya. Iya. Balik. Kalau minum air pahit, kalau minum Tapi- semangatnya tambah tinggi. Tapi semangatnya pitulas, umurnya 16, semangatnya pitulas. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Mama Juju. Halo, Assalamualaikum. Ini ditunggu sampai berapa ini? Menit kelima, Udah, Pak Mama, Narto, ini salam Pak lima. Narto. Iya, Salam aja lima. mundur-mundur Mbak terus. Esther. Wes 57. Sakit pitu wonge, ya entar. Menit kelima kurang 2 menit. Menit kelima, ya, jam 6 menit kelima kita mulai. Ojo mundur meneh, Bah, Abah, Nah, limo mundur ae. terus. Mundur-mundur nyemplung kolam loh, Bu. Itu memang dari atas datangnya. Ya. Wes pokoknya kelima mute ya. Oke, mute.
Mute, ayo. Biar nek tenang enak ya dengerinnya ya. Asal saya dijadikan host pokoknya nggak ada sing cemuit engko. Tak tarik. Nah, Pak, bahasa cemuit ki apa to kuwi? Cemuit. Orang Sama saya mau tanya juga cemuir itu Bahasa apa, Pak? planet itu. Panarto, Bahasa planet. Ya. di sini selain belajar ilmu KLPI juga belajar bahasa ya Panarto ya. oh iya, harus kita Indonesia. Mantap. Bisa bahasa gado-gado. Betul, Pak. Cemuit. Nah, itu cemuit itu saling ceblung-ceblung gitu, ngomong sendiri. Lama-lama dengar juga bisa ngerti sendiri nantinya, Pak. Iya betul Pak. Iya, nanti lama-lama kita ngerti. Ada yang ngomongin saya, Pak Narto jangan pakai bahasa Jawa katanya. Kan saya pernah ngomong gini, Pak, Bu Armam malah garing jukuk kono piring wis enek panganan sarapan jukuk kenyih men. Pak Narto jangan pakai bahasa Jawa katanya. Jukut, nek ngapa-ngapa jukut. Iya, saya orang Sunda nggak ngerti, Pak. Apalagi kalau panjang-panjang. Sami, Bu, sami. Ngartos, Abi mah. Ngartos, sami. Ya lami-lami ngartos. Ada, Mang. Paujan, ada, Mang. Saya orang Palembang, bisa ngomong Sunda, jangan eleh. Oh, iya pinter, Bu. Iya, biasa. Keberagaman Indonesia. Itulah Mual Indonesia. biasa diical deui. Bineka Tunggal Ika. Saya orang Bengkulu, sama dengan bahasanya Palembang. Siko, Iya, Siko ya, Bu. M3. Siko, Sikit. Ya, aku belajar. Oke, Bapak Ibu kita mulai ya. Ya. Ini namanya cemuit. Saya udah mulai, namanya cemuit itu masih ngomong masing-masing namanya cemuit gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Zoomer pagi ini yang berbahagia, Bapak Ibu, orang-orang terpilih, orang-orang hebat, dan orang insya Allah menjadi orang-orang bijak. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan, terutama sehat, masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat. Kita masih diberikan keleluasan untuk menghirup udara ini. Bayangkan Bapak Ibu yang saat ini lagi di rumah sakit, lagi diimpus, lagi di oksigen, Masya Allah. Kalau dibandingkan dengan kita yang saat ini sudah bisa bercanda bergurau di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, Aceh belum ada ini ya. Sehingga ini merupakan suatu nikmat yang tidak ternilai harganya, yang begitu besar harganya, maka perlu kita syukuri. Bagi umat Islam, kita yuk sama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat-Mu ya Allah. Terima kasih atas nikmat-Mu ya Allah. Terima kasih atas rezeki yang Kau berikan ya Allah. Rezeki bukan berarti duit. Makbruk, mak bedunduk. Nah ini Bu yang orang-orang Sunda yang katanya nggak bisa. Makbruk, mak bedunduk itu tiba-tiba datang di hadapan kita. Makbruk, mak bedunduk. Ya. Tetapi rezeki itu adalah tidak harus berupa barang, tidak harus berupa uang. Tapi rezeki itu merupakan nikmat. Sehat itu juga rezeki. Karena kalau kita tidak sehat, mohon maaf, Masya Allah. Ya, saya mute ya. Oke, masih ada yang ini. Oke, selanjut. Nikmat kesehatan itu juga rezeki. Kita bisa bercanda gurau di Zoom ini, itu juga rezeki. Maka jangan mengingkari rezeki, karena rezeki itu tidak harus berupa uang, harta, dan kekayaan. Tetapi rezeki itu sehat, itu juga rezeki. Oke, Bapak Ibu, para Zoomer yang berbahagia, kali ini yang membawa buku bijak ini sebenarnya Bu Ita Berti, tapi anaknya Bu Dedek Raningsih itu tidak bisa membawakan doa, maka please digantikan. Untuk Ibu Raningsih akan menggantikan beliau anak
anak HK-nya ya. Nanti untuk doa Ibu Eta Berti. Oke, mari kita sama-sama belajar bijak ya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kebijakan kita ditambah dan selalu TST. Monggo Bu Dedek Raningsih, kami persilakan. Ya, siap, Pak. Makasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan buku bijak. Kenapa? Karena buku bijak di perusahaan kita, alhamdulillah. Alhamdulillah perusahaan ini dengan buku bijaknya akan menciptakan atau memberikan member-membernya yang betul-betul hatinya bijak. Karena saya pernah di perusahaan apapun nggak ada yang namanya perusahaan ngasih pelajaran buku bijak. Nah, di sini alhamdulillah gitu ya. Dengan kebijakan dari perusahaan ini kita diharapkan untuk belajar bijak dengan buku bijak ini. Ya, saya mulai ya. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Udah jelas ya. Dimanapun kita, kalau kita hebat pasti akan, kalau kita bijak kita akan hebat, kita akan pengertian ke orang lain gitu ya, akan mengerti atas keinginan orang lain. Ciri pemimpin bijak yaitu berlari dengan tujuan. Kita fokus kena tujuan kita, kepada tujuan kita, dan tidak bertinju sembarangan. Kita tidak asal-asalan jalan misalkan dengan tujuan yang fokus tadi, terus kita itu bertinju sembarangan, maksudnya di sini enggak kita itu enggak kesana kemari lah, fokus dalam satu bisnis ini, yaitu bisnis KLPI. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Nah, dengan Zoom seperti ini, kita melatih kepemimpinan kita dengan adanya HK, kita melatih kepemimpinan kita, dan di perusahaan lain juga mungkin ada pelatihan kepemimpinan seperti di KLPI juga, tapi yang saya rasakan di KLPI itu dengan caranya Zoom, kita tidak ada alasan untuk tidak mau belajar atau melatih kepemimpinan. Karena kalau yang di luar sana harus ada ikuti seminar dan lain-lain gitu ya, harus pergi, harus dengan adanya tiket dan segala macam. Sedangkan di sini alhamdulillah dengan adanya Zoom setiap saat seperti pagi, sore, malam, dan banyak lagi ya Zoom alhamdulillah gitu ya. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Nah, di sini kan kita di KLPI itu memang terkadang orang katanya ini lama atau gimana. Nah, kalau dilihat dari arti di sini, lari jarak jauh, kita itu memang agak lama juga, karena kalau yang lama itu berarti kalau di obat itu herbal. Walaupun lama, tapi tetap kita akan kena ke tujuan gitu ya. Jadi, maksud di sini dengan lari jarak jauh, kita akan sama-sama bergotong royong, akan mencapai tujuan kita dengan rasa tidak merasakan capek, karena bareng-bareng gotong royong seperti halnya diumpamakan sapu lidi. Kalau kita sapu itu hanya satu, akan lama membersihkan. Nah, sedangkan kalau misalkan diikat banyak itu lidi, maka akan tercipta kebersamaan dan cepat untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga cepat bersih gitu ya. Nah, jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Maksudnya semangat kita itu harus konsisten, harus terus-menerus. Jangan hanya karena dikasih motivasi sama leader, baru aja dikasih ini, udah hilang lagi semangatnya. Harus terus-menerus gitu semangatnya. Cara jaga stamina, yaitu satu, andalkan Tuhan. Udah pasti ya, andalkan Tuhan. Karena sebaik apapun, sekeras apapun, sesemangat apapun kerja kita, tanpa mengandalkan Allah, tanpa mengandalkan Tuhan, tidak akan ada apa-apanya. Karena kita itu wajib berusaha dan berdoa. Ya. Kedua, doakan goal, strategi, dan tim. Doakan goal yaitu tujuan kita, yaitu pensiun. Nah, makanya kita doakan, mudah-mudahan kita dengan gotong royong, kita akan cepat
pensiun, kita akan cepat merasakan kenikmatan hasil kerja kita sama-sama. Kita udah pensiun, akan merasakan enak gitu untuk semua keluarga, terutama keluarga yang ada di member PT KLPI ini. Sama seperti strategi juga, kita doakan semoga strateginya terus berjalan dengan baik. Nah, tim juga gitu ya. Ketiga yaitu doakan leader. Udah jelas, mudah-mudahan leader semua yang ada di KLPI sehat, panjang umur, amanah, dan mudah-mudahan kita sama-sama sampai ke tujuan kita. 4, percaya perusahaan. Udah jelas kalau kita nggak percaya ke perusahaan, nggak mungkin kita sungguh-sungguh menjalankan bisnis tersebut. 5, percaya sistem. Ya, seperti sistem yang ada, begitu hebat. Dengan adanya sistem susun rapih, menurut saya, wah tertolong banget, alhamdulillah. Karena di luaran sana yang namanya bisnis jaringan nggak ada yang namanya susun rapi. Kita capek harus membangun aset kita sendiri. Nah, 6, percaya leader. Terus tadi udah dibahas juga ya, percaya leader, karena leader lah yang akan memberikan petunjuk kepada kita yang baik. Insya Allah semua leader di sini di PT KLPI amanah dan akan membimbing semua membernya ke arah yang diharapkan nanti kita sukses. Yang ke-7, ikutin prosedur. Udah jelas kalau kita keluar dari prosedur maka akan celaka gitu ya. 8, komitmen dan persistence. Ya, kita konsisten juga ya, komitmen. 9, nempel. Pertama, kita nempel kepada Allah udah jelas. Kedua, kita nempel kepada leader. Apapun yang dikerjakan leader kita ikuti. Karena pasti leader akan memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, nempel juga ya udah jelas dengan perusahaan itu harus nempel karena apapun yang diberikan perusahaan pasti itu yang terbaik gitu ya. Kenapa harus berdoa? Dari tadi udah dikatakan, karena masa depan adalah misteri. Kita tidak tahu. 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, seminggu, sebulan, dan seterusnya kita tidak tahu. Jadi masih masih misteri. Jadi kita berusaha dan berdoa yang dikatakan seperti tadi. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, males, kesel, dan bosan. Seperti halnya kita prospek ataupun misalkan membina anak-anak kakak kita, terkadang banyak anak-anak kakak juga yang ngeyel, yang dianjurkan begini, belum mau. Itu kan kalau kita sebagai ortunya yang nggak sabar, yang kecewaan, yang capean, yang malesan, yang keselan, yang bosanan, itu akan terjadi keharmonisan di antara orang tua dan anak. Mungkin itu untuk pembukaannya. Kita terus ke buku bijak tanggal 4 ya. Hai anak-anak, dengarkanlah nasihat ayahmu. Perhatikanlah itu, maka engkau akan menjadi arif. Yang kuajarkan kepadamu ini baik, sebab itu janganlah kau meremehkannya. Ketika aku masih kecil, anak tunggal orang tuaku, aku diajar oleh ayahku. Ia berkata, ingatlah anak, ingatlah akan nasihat-nasihatku. Janganlah sekali-kali kau melupakannya. Jalankanlah petunjuk-petunjukku supaya hidupmu bahagia. Jadikanlah bijaksana dan cerdas. Ingatlah selalu akan nasihat-nasihat dan janganlah membuangnya. Kalau saya artikan di sini, di alinea 1, 2, dan 3, ya kita harus mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari orang tua, dari guru, terus dari leader-leader kita, seperti hanya di KLPI, yaitu dari leader-leader kita yang tadi diceritakan, yaitu kita harus nempel dan harus melaksanakan apa nasihat dari leader kita, karena udah pasti leader akan memberikan kepada kita nasihat-nasihat yang baik. Nah, karena kalau kita mendengarkan nasihat-nasihatnya, maka hidup kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat, hidup pun tentram. Apalagi seperti di KLPI, kalau kita mendengar
apa yang diberikan nasihat dari leader ataupun dari direktur, dari Pak Ustadz Darmawan sebagai wakil direktur, kita akan cepat mencapai kesuksesan. Nah, begitu juga dari di KLPI kita mengikuti arahan dari leader. Aturan di KLPI juga kita terapkan sistem yang ada, maka hal terpenting yang harus pertama-tama kau lakukan ialah berusaha menjadi bijaksana. Apapun yang kau kejar, yang terutama ialah berusahalah untuk mendapat pengertian. Junjunglah hikmat, maka engkau akan ditinggikan olehnya. Kan kita itu harus hargailah hikmat. Maksud yang diartikan sama saya, hikmat itu adalah kebaikan. Kalau kita bijaksana dalam kehidupan, maka kita akan mengerti arti kehidupan. Karangan bunga yang saya ini di sini saya artikan penghargaan yang baik sehingga dihormati karena kebaikan tersebut, gitu ya. Maka kita harus selalu ingat nasihat dari siapapun yang baik supaya tidak celaka, supaya kita selamat, ya. Nah, di sini saya teruskan, dengarkan aku, anakku, perhatikanlah baik-baik nasihat-nasihatku, maka umurmu akan panjang. Karena kalau kita mengikuti arahan yang baik atau nasihat yang baik, maka kita akan selamat yang seperti tadi diceritakan, karena akan dengan mengikuti nasihat-nasihat yang baik, sepertinya kita kalau misalkan tidak mendengar kebaikan-kebaikan nasihat dari orang tua ataupun dari leader-leader, maka kita akan melenceng dan kita akan celaka gitu ya. Nah, kita teruskan. Aku sudah mengajarkan hikmah kepadamu dan menunjukkan cara hidup yang benar, seperti tadi yang kita ceritakan. Nah, kalau engkau hidup demikian, maka engkau tidak akan terhalang pada waktu perjalanan dan tak akan tersandung pada waktu berlari. Ya, dari tadi ya udah kita ceritakan bahwa kalau kita menjalankan rel-rel yang baik itu, maka kita tidak akan tersandung baik lagi jalan ataupun lagi berlari, apalagi misalkan kalau di KLPI yaitu sedang mengerjakan bisnis kita, maka akan selamat. Ingatlah selalu akan ajaran yang sudah kau terima daripadaku. Jagalah itu sebaik-baik, sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil. Jangan menuruti cara hidup orang jahat dan jangan meniru perbuatan mereka. Yaitu biar kita selamat ya, jangan ikutilah ke orang-orang yang jahat. Janganlah menaruh perhatianmu kepada mereka, jauhilah mereka dan jalanlah terus. Terus kita teruskan ya. Orang jahat tidak dapat tidur sebelum melakukan yang tidak baik. Mereka tidak mengantuk sebelum mencelakakan orang lain. Jadi bagi orang yang jahat itu mau tidur pun memikirkan terus gimana caranya ya saya nggak senang sama orang itu. Gimana caranya? Di pikirannya itu bagaimana caranya mencelakakan orang lain, membuat orang lain menderita, itulah. Jadi kejahatan dan kekejamanmu adalah seperti makanan dan minuman bagi mereka. Jadi rasanya dia itu lapar atau haus kalau belum memikirkan untuk mencelakakan orang lain. Nah, untuk kita mudah-mudahan kita terhindar semuanya dari sana ya. Mudah-mudahan kita selalu berpikir positif, berpikir untuk membantu orang lain. Alhamdulillah dengan kita belajar buku bijak, sedikit-sedikit kita tertanam rasa bijak, sehingga kita justru bahkan bukan berpikir untuk mencelakakan orang lain, tapi berpikir kita bagaimana cara menolong orang lain, supaya di sekitaran kita banyak yang masih ekonominya lemah, kehidupannya susah, maka kita berpikir untuk justru kita menolong lah.
dengan sekemampuan kita. Nah, sekarang ada PTKLPI, apa salahnya lah kalau misalkan kita punya modal, kita punya dana, sponsorilah mereka. Jadi di pikiran kita selalu yang baik, yang baik, yang baik, jauhkan yang jelek gitu ya. Jalan orang jahat gelap seperti kelamnya malam, mereka tersandung dan jatuh tanpa mengetahuinya. Sebaliknya, jalan yang dilalui orang baik adalah seperti terbitnya matahari, makin lama makin terang, sampai akhirnya menjadi terang benderang. Itulah kalau kita berpikirnya baik, maka mudah-mudahan menjadi kecerahan, menjadi penerang bagi mereka gitu ya. Nah, perhatikan kata-kataku anakku, dengarkanlah nasihat-nasihatku. Janganlah membuangnya, melainkan simpanlah selalu di dalam hatimu. Orang yang memahaminya akan hidup dan menjadi sehat. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ya udah jelas. Pikiran kita, terus hati kita akan menentukan arah kita kemana. Nah, karena kalau jelek ya pasti ujungnya jelek. Kalau kita baik, pasti insya Allah ujungnya juga baik. Ya. Janganlah sekali-kali mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Jauhkanlah ucapan-ucapan dusta dan kata-kata yang dimaksud untuk menyesatkan orang lain. Hendaklah wajahmu memancarkan kejujuran hatimu. Tak perlu engkau berlaku seolah-olah ada udang di balik batu. Ya udah, kita juga bisa, karena kita sering ketemu dengan orang, dengan bisnis seperti ini, kita akan melihat dengan sering ketemu, kita bisa akan sedikit belajar bisa membaca karakter orang. Apa yang ada di hatinya akan terpancar ke mukanya dan ke perbuatannya. Begitu mungkin ya. Pikirlah baik-baik sebelum berbuat, maka engkau akan berhasil dalam segala usahamu. Nah, jadi kalau kita akan bertindak apapun, sebelum kita bertindak, sebelum kita melangkah, pikirkan apa yang akan terjadi di sana dan apa perbuatan kita akibatnya akan bagaimana. Jadi harus dipikirkan sebelum kita bertindak itu, apa itu ke arah ke yang baik, apa yang jelek gitu ya. Jauhilah yang jahat dan hiduplah dengan jujur. Janganlah sekali-kali menyimpang dari jalan yang benar. Mungkin itulah untuk buku bijak tanggal 4 sudah saya selesai bacakan. Nah, mungkin dari pemaparan saya yang memang masih belajar, udah pasti banyak yang kurang cocok mungkin ya. Karena semuanya itu adalah dari kebodohan saya. Saya juga masih belajar, mohon maaf. Dan mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau menambahkan yang lebih baik dari pemaparan saya, silahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, baiknya dari Allah, jeleknya dari saya, dari kekurangan saya. Udah mungkin sekian. Saya serahkan kembali ke Pak Haji Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, Ibu Dedek Raningsih telah memberikan pemaparan yang begitu banyak, lebar, dan jelas. Beberapa hal yang di sini yang perlu kita cermati adalah sesuatu ucapan dimanapun kapanpun ucapan yang baik-baik yang kita lontarkan, ucapan yang baik-baik pada teman sahabat, maka akan terjadi kebaikan. Karena ucapan yang jelek itu doa. Ucapan apapun baik maupun jelek itu adalah doa. Kalimat ucapan itu adalah doa. Maka monggo kita bareng-bareng belajar buku bijak setiap hari untuk kita menjadi bijak dan berkata yang baik-baik. Ya toh? PT KLPI perusahaan handal. Monggo kita clue kita begini. Disamakan clue-nya, ya toh? Patokan kita ya, tiap hari PT KLPI perusahaan handal. Kalau pengen banyak rezeki, gimana Pak Asman? Pak Asman? Ya. PT KLPI perusahaan handal. Kalau pengen banyak rezeki, gimana Pak Asman?
Banyak referral. Banyakin referral. Banyak anak. Banyak belajar. Banyak anak. Itu Banyak belajar. PT KLPI perusahaan handal. Nah, sama aja pakai peci nggak pakai sandal. Pengen banyak rezeki, banyakin referral. Ini sudah kunci saudaraku. Disampaikan kepada Pak Basri. Referral. Siapa yang banyak referral, maka akan ulang tahun, dan terus ulang tahun. Tiap tahun. Itu. Maka dengan banyakin referral itu sudah suatu tindakan baik. Sudah suatu tindakan baik, tidak bermaksud jahat. Karena apa? Itu sudah tindakan gotong royong, ya. Gitu. Jadi jangan keberhasil naik perahu. Pengen berhasil kok duduk termangu. Sudah yes, ya diam aja. Itu nggak ada gotong royongnya. Keberhasil naik perahu. Kalau pengen berhasil, jangan duduk termangu. Itu ya. Tapi keberhasil naik kapal. Kalau pengen berhasil, naik kapal. Banyakin referral. Tetap gitu aja. Gitu. Tetap banyak referral. Naik kapal, jangan naik perahu. Maka kalau pengen berhasil, banyakin referral. Gitu. Lu referral. Suke tak iya. Lu referral. Gitu kata orang Madura. Ini belum ada yang dari Madura ya? Saya ini sering ke sana. Oh, itu Ibu Sandra dari sana ya. Nah, gitu. Nah, itulah Bapak-bapak, meskipun itu sekelumit sesuatu suatu pantun, tapi boleh kita pakai untuk memotivasi diri kita sendiri. Ya. Amin. Kemudian kalimat yang terakhir apa pantunnya? Ke stasiun naik andong. Kalau pengen cepat pensiun, gotong royong. Gotong royong gitu ya. Gitu. Jadi ke stasiun naik andong, nggak usah naik motor, nggak usah. Ya. Kalau pengen cepat pensiun, iya harus gotong royong dong. Itu Bu. Pak. Bukan dukar. Andong harus dukar apa beda? Apa do Bu? Pantun Pak Narto, nyumbang pantun Pak Narto. Boleh silakan, ayo. Di sini gunung, biar kita itu nggak tegang amat gitu. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah Gunung Merapi. Di sini bingung, sana bingung, mari kita gabung KLPI. Mantap. Nah, satu lagi siapa nih? Anu pantunnya lagi. Pantun membangun, ayo monggo. Jangan kita terfokus, termikirkan sesuatu yang berat-berat. Kita sedikit-sedikit santai lah ya. Ayo, siapa pantunnya lagi? Ini Pak Denny nggak ada Pak Denny ya? Nah, biar rileks. Jadi itu Bapak-bapak. Ke Kota Bali naik motor, ya. Pengen banyak rezeki ya, banyakin sponsor. Betul? Satu Pak. Ayo, Pak Mansur ada. Pak Mansur ada anu lagi. Ada pantun, monggo Pak. Iya, Ibu Esther itu seneng. Katanya kan dokar. Gitu. Jadi andong, dokar. Ya naik andong. Ayo referral bergotong royong. Nah, bergotong royong. Jadi kalau kita tidak kita tidak bisa ngerekrut orang, kita banyakin referral secara manual. Manual itu gini, ngajak orang jadikan referral. Ya sudah, di luar manual. Apa? Pakai sistem. Apa? Itu tadi ke Kota Bali naik motor. Kalau pengen banyak rezeki, banyakin sponsor. Nah, cocok nggak? Nyebrang. Iya, jadi bonus kita itu karena apa? 50 kembali 100 loh Bapak-bapak. Kata Pak Basri, tidak ada beli emas sekarang itu harganya 1 juta 1 gram. Tahun depan itu harganya 2 juta itu tidak ada yang segitu. Ya paling sejuta 200, sejuta 300, naiknya dikit sekali. Kita naiknya loncat tinggi, loncat jauh. Maka naik ke Kota Bali naik motor. Kalau pengen banyak rezeki, banyakin sponsor.
Ya toh? Coba Bapak Ibu. Sekarang ini kita di level 11 titiknya 14 atau 15.000. Kurangnya kalau 14.000 ke 59 itu masih banyak. Ke 59, 49 masih banyak. Coba kalau semuanya itu orang-orang yang punya duit di luar, kemudian kita masukkan menjadi sponsor, Masya Allah, ya toh, akan cepat uang kita juga tambah, kemudian jaringan juga tambah, maka terjadilah pensiun cepat. Nah, gotong royong itu yang penting. Jadi kita dikumpulkan di sini, kita Zoom di sini, kita itu bersama-sama bagaimana mencapai goal cepat, mencapai pensiun cepat, gitu. Bukan di sini itu kita masuk menjadi ketua HK, nguber tambahan tetek bengek, hilang tetek gari bengek. Pak, pantun lagi. Monggo. Bu Jumiem mau mantun ini. Bu Jumiem. Jadi namaku Jumiem. Jumiem. Suwe ora jamu gadong panili. Suwe ora ketemu pisan kok di KLPI. Iya, cocok itu. Cocok. Jadi kita itu ditemukan. Masya Allah, ini suatu nikmat, suatu rahmat yang diberikan oleh Allah. Nun sewu ya, Pak Asman Pak Asman mimpi nggak Pak ketemu saya meskipun kita belum ketemu secara langsung, nah Pak, ya kalau nggak di KLPI ini suatu anugerah, ini suatu rahmat, ini suatu rezeki Pak, ya toh? Yes. Pak Mansur bisa ketemu dengan saya, Pak Ibnu Yusuf bisa ketemu di sini, Pak Mukahar Sidoarjo, ya apa rek kabare rek? Alhamdulillah Pak. Iya. Itu, Pak, ketemu dengan Bu Tarigan, itu Bu Momli, Bu Tarigan yang begitu ruwetnya kayak kerupuk goreng, ya toh? Isoy. Sebentar apa Mbak kerupuknya Pak? Iya. Semangat. Ya. Ketemu dengan Pak Muhammad Fadoli, ya, calon Bupati, amin. Amin. Ini aja orang ini doa baik kok. Bupati ini sebentar lagi pemilihan Bupati, Pak. Siapa tahu ini Pak Fadoli dicalonkan, ya toh? Kemudian ada ya orang biayai, Masya Allah. KLPI nanti. Oke. Berbicara. Pak Narto jadi wali kota Metro. Ya. Pak Narto jadi wali kota Metro. Wes, keren. Pak Narto. Apa Bu Mamli? Aku punya pantun juga. Silakan monggo. Nah, akhirnya kan kita kreatif, saling berpikir untuk memberikan pantun. Ya. Pantunku, jalan-jalan beli ketupat, makan ketupat pakai soto koya. Soto koya dalam kuali. Ayo semangat dan sepakat, kalau mau kaya gabung di KLPI. Mantap. Mantap, Bu Esther. Mantap. Pokoknya jangan lupa. Wah, luar biasa. Kalau pantun sudah biasa di luar. Gabung doang. Tetap pakai peci, jangan lupa pakai sendal. Pengen banyak rezeki, perbanyak referral. Terus gitu. Loh, iya. Pak Narto. Lah kok sing sindan aku dhewe, Pak. Sing sindan kok aku dhewe, Jumiem iki. Apanya? Berpantun. Sing sindan lho, mek sindan yang apik iko saka KLPI. Sindane Bu Esther. Nanti tak pakai sindenan. Suarane apik. Ora, Bu. Apik ora apik, mboten sae. Lah, ini bisa saya bikin pantun kayak Bu Anu aja bisa. Suwe ora jamu godong pager. Suwe ra ketemu pisan karo Bu Esther. Bisa saya. Api. Oke. Jadi, nah, kemudian diperbanyak referral. Di sini ada anu lagi, banyakin anak ya. Banyakin anak itu mohon maaf ya. Kemarin itu begitu link dilempar ke ketua HK. Ada miskomunikasi, kita lempar seluruh Nusantara di grup semuanya. Akhirnya geruduk.
Ya nggak kebendung yang pengen masuk AK. Padahal non sewu yang punya anak ini non sewu. Kemarin ada anak ke ini apa namanya anak kesasar. Kemarin tuh ada anak kesasar nelpon Bu Esther. Nah orang baru IES di Lampung loh. IES-nya aja pakai donor sponsor malam Selasa malam apa tuh? Malam Jumat pengen jadi ketua HK. Itu nggak ada TST-nya sama sekali toh, Masya Allah. Baru IES di Lampung. Ya, baru IES di Lampung loh. Itu aja pakai donor sponsor malam Selasa dan malam Jumat ngeyel. Sabar, Narto, sabar. Masya Allah. Artinya apa itu? Nah itu karena link itu tersebar itu sehingga pengen nembus Pak Basri loh. Yo, keladuan kurang juga itu namanya. Kalau bahasa Jawa keladuan kurang juga. Nah, papan orang umpan nggak pas. Orang gue umpan. Itu. Jadi mohon maaf Bapak-bapak hati-hati. Ya, mohon maaf Bapak-bapak Ibu-ibu yang ketua HK. Jadi yang kalau punya anak yang kira-kira non sewu, kalau kira-kira itu ya satu nggak ada potensi, atau nggak ada kelebihan, yes-nya aja kita yang bantu, gitu. Kemudian dicalon-calon, dionyol-onyolkan, ditonyol-tonyol nih. Itu kalau bahasa Jawa itu ditonyol-tonyol nih. Pak. Ketua HK. Nanti kita loh Pak yang menjadi apa namanya? Menjadi beban, menjadi tanggung jawab. Ya toh? Nah, untuk itu tidak semuanya, kalau sudah menjadi calon ketua HK berarti ini nanti bakal berkembang bagus, belum tentu. Karena apa? Kita salah memilih. Ini penting. Nah, ini penting. Ya toh? Ini penting. Jadi pon sewu Bapak-bapak harus selektif, harus seleksi, ya. Karena apa? Tujuan kita menjadikan ketua HK ini adalah untuk mendorong jaringan, mendorong seluruh anggota kita untuk bergotong royong sama-sama sehingga goal kita cepat, pensiun kita cepat. Demikian, ya. Jadi jangan salah tafsir. Kalau pengen banyak kalau pengen hasilnya banyakin anak banyak rezeki, banyak anak banyak rezeki. Belum tentu begitu anak-anak jenengan itu sampai yang sampai angkat itu kemudian mereka itu tidak gerak, begegek ogek didorong abot, ditarik berat. Ini jadi masalah. Mohon maaf. Keren, Pak. Saya rasa ini salah satu kita nanti bakal terjadi demikian, Pak. Bakal terjadi demikian. Enggak usah dijadikan ketua HK, non sewu. Udahlah, saya masukin aja. Saya diutangin. Beres nanti. Oh ini loh saya kenal. Wali kota aja saya kenal. Polsek, Polda itu semua saya kenal. Coba siapa tahu, kantor gubernur itu, kantor Polda itu siapa? Membuat merah kuningnya itu saya. Ternyata apa ditanya? Setelah tahu, loh kok tergantung merah kuningnya, merah hitamnya itu dia. Ternyata dia tukang cat. Ya pastilah. Dia tukang cat. Merah kuningnya itu tergantung tukang cat bisa merah hitam. Ternyata benar. Ya, begitu sudah kita referral, ya udah kita kasih donor sponsor, kita bayarin, ternyata apa? Begegek ogek didorong abot, ditarik angel. Itu namanya ndabrus. Itu ndabrus, ketubrus. Ngomong doang, aja gelem mendorong terus. Bapak-bapak akan ketemu orang-orang yang demikian. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Leres, Pak. Leres. Benar, Pak. Tanpa berita. Kita itu sudah sering loh di PHP-in. Begitu dijewelasin des sudah oke, siap. Tapi sayangnya Pak aku di duit. Betul atau apa betul? Betul. Enak jujur di depan ya Pak, jujur di depan. Aku durung di duit. Ngono. Oke, Pak, sedikit trik dari Ibu Esther. Beliau itu punya trik yang begitu banyak. Kemarin sudah disampaikan di Pak Basri. Kalau Pak Basri kan kita belum begitu jelas ya.
dan beliau menyampaikan belum tuntas. Beliau ini punya trik yang begitu banyak ya, begitu bagus yang sehingganya orang itu justru nggak oleh melok. Udah komunitasku, orang kelasku, rasa melok, malah penasaran. Coba, jadi Bu Esther ini mumpung Iya, waktunya betul. masih ada. Enggak, Jadi silakan, gini, Bu Esther. ada kan sering ngedengerin ke tempatku terus nanya, lah saya ngomong, weh Halo. Raiso, soalnya ini komunitasku kalau mau join ya gak langsung diterima, saya tanya dulu ya. Setelah itu baru saya pura-pura jual mahal. Yang bulan-bulan kemarin saya jual air tuh murah, gampang. Holy Land lah, inilah. Tapi setelah saya nawarkan pensiun dengan saya jual mahal, malah dia ini closing hari ini nanti datang sudah titip duit. Lah, dengan jual mahal loh, aku ngomong kowe apa iso? Iki lho komunitasku. Nek engko ora diterima ya ojo lara ati ya. Nah, gitu cara ya sedikit nyeleneh sih. Awalnya menyakitkan, tapi akhirnya tak rangkul, tak perlu. Oke, kamu diterima. Titip duit 300, nanti datang lagi, bayar lagi itu orang. Saya gini soalnya, kalau mau ibadah pakai duit sendiri, kalau pakai duit sponsor, pakai orang lain, duitnya uang, ora barokah. Nek arepe umroh kudu duitnya dewe. Lah itu ya salah satu strategi. Tapi ya mungkin orang lain nggak bisa begitu karena hubungan aku yang sama temenku ini udah baik sehingga rada tak apa ya tak plekoto dikit gitu loh. Jadi akhirnya masuk gitu. Ya. Oh, ikut plekoto. Dikerjain, ditekan. Ya karena sudah akrab. Awalnya sih ya kalau kita jual air murah kok malah duit 50 cok 2 juta, duit 700 iso umroh. Dia agak apa ya a priori, tapi setelah pensiun lihat di status saya, iki apa toh? Nah, itu kita jual mahal. Iki kowe ora iso apa ora iso. Yo akhirnya malah nanti siang ini mau lunasin. Nah, alhamdulillah dengan cara sing aneh ngono yo kok yo malah iso. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Pengalaman ini. Iya. Aneh, soalnya komunitas kita itu aneh-aneh. Mantap. Oke, itu Bu Sondang nggak ngerti bahasanya Bu. Artinya gini Bu Sondang. Jadi Bu Esther itu ada teman sahabat sudah akrab lah ya. Mereka mendengar itu apa toh? Apa ini bisnis kelompokku saja? Belum tentu kamu itu diterima di sini katanya. Loh gimana? Karena begini-begini. Tambah penasaran. Ya nanti kalau mau masuk tak verifikasi dulu. Tak amati, tak analisa. Kamu itu mau masuk kelas ini apa enggak? Kalau enggak masuk ya enggak bisa masuk. Tapi kalau nanti saya verifikasi, sampai ke masuk ya bisa. Begitu dia penasaran, Bu Sondang ya. Begitu dia penasaran, kemudian dia tambah penasaran. Terus kalau ya kelihatannya kalau bola tadi kan digiring itu. Bu Sondang itu menggiring bola, menggoreng kanan kiri, oper sana, oper sini, oper sana. Begitu kira-kira peluang sudah ditendang kira-kira masuk, sama Bu Esther itu tendang, del, ya gol. Artinya closing. Gitu Bu Sondang ya, artinya gitu. Di plekutu itu artinya sedikit diapeki atau sedikit dibohongin, ya. Sedikit dibikin apa namanya, ya sedikit dibohongin lah. Cuman dibohongin dalam arti kata bukan menjerumuskan beliau, tapi akan memasukkan beliau di dalam satu sistem ini. Komunitas. Ya komunitas ini sehingga beliau masuk. Nah kemudian nanti juga demikian. Ini temanku mau masuk gimana Bu Esther? Gimana? Coba tak verifikasi dulu, tak analisa dulu, gitu. Nanti ya tahu. Nanti kalau kira-kira sudah masuk, oke kita boleh masuk. Karena tidak sembarangan orang bisa masuk. Ini intrik atau politik. Jadi kita perlu demikian sehingga apa? Kita bisa bergotong royong. Setiap hari ada yang closing, setiap hari ada yang closing, setiap hari ada yang closing. Kalau dalam analisa hitungan tiga apa namanya kita total kita itu sekian ya. Katakan di ketua satunya ada 10. Lagi Pak. Ya, kemudian mungkin ada kita lagi. bisa menggambar. Pak Narto, Ya, ini ada ya, trik gimana, Bu? lagi. Alah, setelah dia closing, kan saya harus ajari supaya nggak nyusahin. Nah itu diajari satu persatu. Selanjutnya yang kita tawarkan di pensiunnya.
orang umur 50 menjelang pensiun itu sekarang banyak yang stres. Ini pabrik dekat saya, Jinomoto, ini sudah pakai robot. Jadi sudah mengurangi PHK. Teman-teman Jinomoto, saya kan kenal ketua SPSI-nya, itu sudah mulai resah. Lah itu nanti kepalanya nih mau saya giring, mau pensiun enggak? Nah gitu aja. Pensiunnya piye? Wes, ya. Pensiun tadi yang saya usulkan. Kalau duit pensiun, maaf ya, pasangone buat umroh tuh ya memang ada. Tetapi saya ngomong, duitmu walaupun setengah miliar, ki kok 3 tahun teh. Iki nek pensiunmu kok dialihke ning ngene KLPI piye? Lah dengan cara seperti itu, saya ini lagi nego-nego dengan ketua SPSI-nya yang kira-kira nanti akhir tahun ini banyak yang PHK dari Ajinomoto. Bapak tahu ya Ajinomoto, Masako itu loh Pak, pabrik kan dekat saya itu sudah mulai pakai robot yang ngepek-ngepek, itu perusahaan Jepang. Jadi saya tuh seneng di sini dekat pabrik sing kira-kira bakal goyah. Lah karyawannya itu bisa tak ajak gitu loh. Itu nembak strategi. Iya. burung satu kena semua ini. Ya, strategi pensiun. Sekarang ini saya lagi minggu-minggu ini pensiun dulu ya Bapak Ibu. Kalau yang Holy Land umroh ya nanti tetap kita apa ya? Kan itu bonus. Saya ngomong kowe masuk di sini dengan untuk jangkanya pensiun, tapi hadiahnya umroh. Nah itu strategi nggak langsung tak omong no Pak. Engko nek wis setengah intip-intip untuk baru iki lo hadiahmu umroh. Nunggu gelem apa ora? Gitu loh Pak Narto. Jadi giring bolane itu wah iku striker dia ngono striker. Oke, baik Ya. Bapak Ibu Ye. tambahnya ya. Ini waktu kita tinggal 10 menit lagi. Meskipun ini hanya dengan guyon dengan ini, monggo. Karena kalau kita tidak tambahin dengan guyon, ya nanti kita jenuh, ya kita jenuh. Nah, saklek itu sih. Oke, Bapak Ibu, ini ada beberapa ada pertanyaan. Ini Pak Asman ini nanya, apakah ada webnya ya? Kita itu web di ini kok saya belum tahu ya Pak webnya ya. Nanti mungkin akan dibuatkan Pak Asman. Sehingga kalau sudah ada webnya, orang bisa masuk, orang bisa daftar sendiri, mandiri, entah itu referennya siapa. Baik, ada tambahan satu ini Pak. Ini sebelum ke ini ya, sebelum kita doa. Ada tambahan satu yang kemarin saya ambilkan dari Bapak Ahim Rohimin, Pak Haji Ahim Rohimin. Bapak-bapak yang tetangganya, saudaranya sudah sudah daftar haji dan kurang lebih 2 tahun lagi mau berangkat, itu kan nanti ada pelunasan Pak. Dan uangnya banyak, pelunasannya banyak. Mumpung dia itu masih 2 tahun dan dia belum ada pelunasan. Wes saya ingin ini Pak. Sekarang begini aja, sudah daftarkan Bapak 2.800.000. Nanti 2 tahun yang akan datang pelunasan Bapak nggak usah ngambil uang kita, nggak usah ngambil uang kantong. 2 hari sini kita bisa melunasi. Karena pelunasan itu kalau nggak salah 56 loh. 56 juta. Kita masuk di haji 25,5 dapat porsi. Kemudian nanti pelunasan itu 56 kalau nggak salah. Itu ada potongan berapa? Banyak. Nah, sekarang kalau kita ajak di sini 2 tahun yang akan datang kemudian dia berangkat, pelunasannya belum ada, dengan 2.800.000 Pak, Bu, insya Allah sampai bisa ngelunasi dengan uang ini. Nah, gimana caranya? Udah, silakan atur. Silakan atur, Bapak atur, silakan ajak ke sini sehingga nanti pada 2 tahun yang akan datang bisa melunasi. Baik, Bapak Ibu semuanya, waktunya kita sudah mepet. Terima kasih kita bisa Zoom di pagi hari ini. Ayo kita sama-sama menancapkan pemahaman kita. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini ucapan saya. Ini ucapan saya. Ini perasaan saya. Ini perasaan saya. Ini tindakan saya. Ini tindakan saya. Kalau ada yang salah, itu saya. Kalau ada yang salah, itu saya. Tidak menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain. Baik, Bapak Ibu, APBN ambil positif, buang negatif dari saya. Dan saya mohon maaf atas pelonohan saya, atas kekelakaran saya, punya niat baik supaya kita tidak jenuh dan itu menjadi motivasi kita semuanya. Saya mohon maaf pribadi sebelum ditutup dengan doa, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ita Berti.
Rita Berti. Halo Bu Ita. Berti. Loh, Bu Ita kok ngilang Bu Herianti? Hilang, nggak ada suara. Nggak tahu kenapa, biasanya dia on. Ada Pak, ada. Terima kasih ya Pak, izin undur diri. Ada Bapak. Oh, Hari ya, ini monggo, buat Pak. Silakan Bu. Bu Ita, kita monggo Bu Ita. Silakan Bu Ita. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat sehat, selamat senang, selamat bahagia. Mohon maaf, saya mendapat tugas yang tadinya membaca buku bijak, diganti membaca doa. Padahal saya itu bukan seperti Bapak Haji Sunarto, bukan seperti Bapak Ustadz Ibrahim. Tapi saya akan berusaha membacakan doa, walaupun mungkin tidak secanggih Pak Sunarto dan Pak Ibrahim dan ustadz-ustadz yang lainnya. Mohon dimaafkan. Saya akan membacakan doa sesuai dengan agama saya, yaitu agama Islam. Dan yang lain yang bukan agama sama dengan saya, silahkan menggunakan agama masing-masing. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah, rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, rabbi sahli sadri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba-Mu memohon kepadamu ya Allah, ampunilah ibu bapak kami, saudara-saudara kami sekalian, saudara-saudara kami bila ada kesalahan. Berilah petunjuk dan jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Engkaulah yang maha besar, Engkaulah yang maha kuasa, dan Engkaulah yang maha menentukan segala-galanya di muka bumi dengan segala isi-isinya. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah. Kami hanya memohon untuk segala kebaikan hanya kepadamu atas kuasamu dan atas kehendakmu ya Allah. Berikanlah dan tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kami dapatkan dari perkumpulan kami PT KLPI ini. Berikanlah dan bukakanlah kami pintu dan jalan demi segala keberuntungan dan segala kebaikan dalam segala usaha kami untuk menjalankan kegiatan usaha di bawah naungan PT KLPI. Dan lindungilah semua pemimpin dan pelaksana tugas usaha untuk menopang kegiatan umat agar senantiasa berada dalam koridor lurus dan benar. Jadikanlah pula mereka dan kami sekalian pada jalan yang Engkau ridhoi dan aman. Ya Hayyul ya Qayyum, ya Malikul Haqqul Mubin. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang maha benar dan nyata. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Limpahkanlah ya Allah rahmat dan keselamatan untuk Nabi Muhammad SAW dan limpahkanlah keselamatan pada keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kami diberikan rezeki yang halalan, thayyiban, dan terhindar dari keterjeratan hutang. Amin. Semoga segala doa dan permohonan yang kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Ijabahlah doa-doa kami yang menginginkan kesejahteraan, kebaikan, kesetaraan,
kehidupan yang lebih mapan, lebih baik, lebih bahagia, lebih sejahtera, dan terlepas dari segala kehidupan yang memungkinkan kami mengalami kesulitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Berilah kemudahan kami semua ya Allah di PT KLP ini ya Allah, para member-member, Amin. para owner-owner Amin. kami ya Allah, para manajemen-manajemen kami ya Allah, untuk bisa Amin. memberikan strategi, untuk memberikan solusi dan berbuat bijak ya Allah kepada kami semuanya ya Allah. Ya Allah, beri kesehatan jasmani pada owner-owner PT KLP serta manajemen dan seluruh jajarannya ya Allah, agar beliau Amin. sehat walafiat dan bisa meneruskan program-program dari PT KLP ini hingga kami bisa pensiun bersama-sama ya Allah tanpa ada kendala Amin. apa. Ya Allah, ya Rahman, Amin. ya Allah, ya Rahim, berilah petunjuk seluruh owner PT KLPC beserta jajarannya ya Allah, agar mereka berbuat bijak, agar mereka amanah ya Allah, amanah ya Allah, amanah ya Allah, sehingga kami tidak dikecewakan seperti yang telah kami lalui, yang telah kami alami di tahun-tahun yang lalu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Amin. ya Allah, ya Rahim, berilah kemudian kami semua ya Allah, para member di PT KLP ini ya Allah, untuk bisa mengembangkan, untuk bisa mengajak, untuk bisa merangkul saudara kami semua yang belum masuk di PT KLP Amin. ya Allah, agar beliau Amin. mau dan mampu masuk di PT KLP dan bisa bersama-sama mengembangkan PT KLP ini bergotong royong ya Allah, sehingga Amin. kami bisa pensiun ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, beri kesehatan kami semua ya Allah, beri kesehatan kami semua ya Allah. Jika kami sehat, kami bisa melakukan sesuatu yang kami lakukan ya Allah atas ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, beri kesehatan jasmani pada saudara-saudara kami ya Allah yang saat ini sedang di Holy Land ya Allah, yang saat ini sedang beribadah umrah ya Allah. Beri kesehatan jasmani dan rohani ya Allah, agar beliau bisa melaksanakan syarat dan rukun umrah dengan baik dan bisa kembali ke Indonesia dengan keadaan walafiat dan terkabul semua hajatnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, kabulkanlah doa saudara kami yang saat ini berada di Makkah dan di Madinah ya Allah, agar mereka bisa mendoakan kami semuanya, mendoakan KLP ini ya Allah, agar KLP ini bisa pensiun segera dan ya Allah, kami mohon saudara kami yang menjadi member di PT KLP ya Allah bisa menyusul beliau untuk bisa melaksanakan umroh sesuai dengan tahapan-tahapan yang dijanjikan atau yang diusulkan oleh PT KLP ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar yang fihi ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Amin. Monggo kita semuanya berdoa masing-masing agar perjalanan kita aman, sejahtera, dan tidak ada halangan apa-apa. Sampai jumpa besok. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 pilar. Selamat berjuang. Salam 5 pilar. 5 pilar. Salam 5 pilar. Terima kasih. Mari kita masuk ke yang kedua.